Baik saudara-saudaraku, mari sama-sama seperti judul di thumbnail berkata, saudaraku, haleluya, ya. Mengenal Tuhan dari masalah, mengenal Tuhan dari persoalan, mengenal Tuhan dari setiap apapun pergumulan yang saudara hadapi saat ini. Haleluya, praise the Lord. Mari sama-sama kita langsung saja kita buka Markus pasal 8, saudaraku. Markus pasal 8 ayat 22 dan 26. Nah, saudaraku, saya rindu sebelum firman Tuhan ini dibentangkan, come on, yuk mari sama-sama bagikan, share saudara. Pastor Daud merasakan ada berkat pengurapan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bagikan saudara, saya rindu Tuhan ingin menjamah, memberkati, melawat setiap orang-orang yang Tuhan punya rencana pada hari ini, mereka dijamah oleh Tuhan. Haleluya. Sebab banyak sekali orang-orang yang seperti firman Tuhan ini sampaikan saudara, dan mereka ingin saudara agar persoalan masalah mereka dijamah, diselesaikan oleh Tuhan. Come on saudaraku, bantu share, haleluya. Praise the Lord, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap orang yang melakukan dan melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membalaskan semua ketulusan hati saudara. Haleluya. Sekali lagi mari sama-sama kita buka Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 saja. Singkat saudaraku, tetapi fokus, perhatikan baik-baik, dengarkan sungguh-sungguh. Jangan sampai saudara lewat begitu saja, saudaraku, ya. Haleluya. Ayat 22, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Saudara mungkin berkata, Pastor, tidak ada yang buta di sini. Yes, tidak ada yang buta. Tetapi buta ini adalah salah satu dari bagian banyak sekali persoalan, ya. Apakah tuli, bisu, lumpuh, dan segala-galanya, saudaraku. Ini adalah salah satu persoalan yang Tuhan selesaikan lewat orang yang mengalaminya, saudaraku. Haleluya. Sekali lagi Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamahnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kata buta itu jelas adalah suatu persoalan yang sangat berat. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi krisis keuangan, tapi kalau dibandingkan dengan buta ini, saudaraku, saya pastikan buta ini adalah lebih berat dari persoalan saudara. Amin. Mungkin saudara kalau ditawarkan dua persoalan, pilih mana, buta atau tidak punya duit. Pasti saudara akan bilang, saya mendingan nggak punya duit daripada buta. Dan orang buta ini juga berkata, lebih bagus saya nggak punya duit, yang penting melihat daripada punya banyak duit, tetapi tidak bisa melihat dan tidak bisa kemana-mana. Bahkan ingin melakukan satu hal saja, ingin bekerja, bahkan beraktivitas, saudaraku, itu susahnya bukan main. Dia harus belajar semua lokasi, minimal di dalam rumahnya, mana pintu kamar mandi, mana pintu kamar tidur, mana dapur, saudaraku, mana kulkas, mana pintu keluar, mana pintu gerbang, dia harus raba-raba, saudaraku. Dan biasanya orang buta ini pakai tongkat. Kalau tidak pakai tongkat, dia harus dibimbing dan dipimpin sama seseorang. Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Mungkin kalau kita lihat persoalan orang buta ini, ya, dibanding dengan persoalan yang saudara terima dan saudara sedang hadapi hari ini, mungkin saudara bilang, Tuhan, aku lebih bersyukur kalau aku masih punya masalah cuman sakit kepala. Tuhan, aku masih bersyukur, Tuhan, kalau aku masih punya masalah bahwa langgaran-langgaran saya sepertinya lari. Tuhan, aku masih bersyukur, Tuhan, kalau cuman kaki saya yang keseleo karena jatuh kemarin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan, semua persoalan yang saudara hadapi, dan seperti yang Alkitab ini ceritakan, semuanya tidak pernah lepas dari rencana Tuhan. Seperti kemarin kita sudah bahas bagaimana Yesus lelah, saudaraku, dan dia naik ke kapal dan dia ajak murid-muridnya. Karena dia sudah lelah, dia kepingin tidur. Namun karena tidak ada goyangan di kapal itu, dengan hadiratnya, dengan kuasanya, dengan otoritasnya, Alkitab mencatat sekonyong-konyong datanglah angin badai. Saudaraku, menurut murid-murid Yesus itu bencana. Menurut murid-murid Yesus itu adalah persoalan besar. Karena gurunya sedang tidur dan mereka tidak bisa untuk menghadapi badai itu. Tetapi di alam roh, di dalam pemikirannya Tuhan, murid-muridnya nggak sampai, saudara. Tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi.
Dan saya ketika membaca itu, sebenarnya Yesus mendatangkan angin itu agar mengayun kapal itu. Sehingga ada angin, ada tiupan angin perlahan-lahan sepoi-sepoi. Sehingga Yesus bisa tidur dengan nyenyak, saudaraku. Haleluya. Dan itu artinya bahwa setiap persoalan yang Tuhan izinkan di dalam kita, itu semuanya punya alasan. Dengar baik-baik, saudaraku, ini diberkati Tuhan. Punya alasan. Sekarang masalahnya sampai sejauh mana kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Haleluya. Mungkin kalau kita melihat, saudaraku, terbatas, paling jarak pandangnya cuma hanya berapa ratus meter. Tapi Tuhan, haleluya, 2 Tawarik 16 ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dan dia bisa lihat dari surga ke dalam bumi dan tembus. Dan tidak ada yang terhalangi. Tembus, saudaraku. Haleluya. Nah, saya mau katakan begini. Apapun persoalan yang kita hadapi, bukan berarti Pastor Daud tidak punya persoalan. Punya, semua orang yang hidup punya persoalan. Dan kita mau makan saja punya persoalan, saudara. Harus bekerja dulu, harus berjuang dulu. Haleluya. Masalahnya banyak anak-anak Tuhan menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan. Dan mereka berkata dan berpikir ini akan kiamat. Dan akan berakhir. Dan mungkin akan lenyap dan akan binasa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dengar baik-baik. Semua persoalan, pergumulan, masalah yang kita hadapi, itu semuanya tidak pernah luput dari yang namanya pemikiran Tuhan. Haleluya. Seandainya kita bisa pinjam kacamatanya Tuhan, kita baru tahu, oh ternyata maksud Tuhan seperti ini. Oh ternyata rencana Tuhan indah sekali. Oh ternyata, oh rencana Tuhan ini luar biasa di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan suami saya, di dalam kehidupan anak-anak saya. Come on, wake up, saudaraku. Haleluya. Jangan pakai kacamata dunia. Jangan pakai kacamata manusia, tapi minta sama Tuhan, Tuhan ajari saya untuk mengerti rencanamu. Tuhan buat saya mengerti, Tuhan Yesus maksud Tuhan. Buat saya bisa melihat seperti Tuhan melihat. Haleluya, praise the Lord. Ya, jadi ayat yang ke-22 ini, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia, saudaraku. Nah, orang-orang sudah pada tahu bahwa Yesus itu Allah dan Yesus itu Tuhan. Hanya orang bodoh yang tidak percaya Yesus Tuhan. Hanya orang yang tidak menerima keselamatan, yang tidak mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Semua orang percaya di dalam dunia ini, bahkan dari seluruh agama apapun, tercatat di dalam kitabnya bahwa Yesus itulah Sang Juru Selamat, bahwa Yesus itulah yang terbesar dunia akhirat. Jadi jangan sampai anak-anak Tuhan rugi. Jangan sampai anak-anak Tuhan ketinggalan, saudara. Orang-orang asing, bangsa-bangsa lain sedang mencari-cari Sang Juru Selamat itu seperti orang-orang Majus. Tetapi anak-anak Tuhan dengan santainya, dengan keterpurukannya, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tidak pernah yakin bahwa Yesus itu Allah yang dahsyat, bahwa Yesus yang menciptakan saudara dan saya. Dia punya rencana besar, saudaraku. Haleluya. Nah, orang buta ini dibawa sama teman-temannya. Teman-temannya itu mungkin saudara-saudaranya, apakah sahabat-sahabatnya, keluarganya, atau familinya. Sayang di ayat yang ke-22 ini tidak dicatat, saudara. Tetapi karena mereka, orang banyak sudah tahu ketika Yesus membangkitkan orang mati, ya, anak seorang janda, bahkan Yesus menyembuhkan orang tuli, Yesus menyembuhkan orang sakit kusta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Viral, saudaraku. Haleluya, viral. Yesus itu unlimited, dia bisa mengerjakan apa saja. Bahkan Petrus menjala ikan semalam-malaman tidak dapat ikan. Tetapi ketika Yesus ada di perahunya, lalu Yesus mulai menyuruh untuk menebarkan jala. Dengar baik-baik, saudaraku. Akal pikiran Petrus tidak sanggup melihat kenyataan. Karena alam ini Allah yang ciptakan. Karena alam ini, ikan-ikan di danau itu Yesus yang menciptakan. Itu sebabnya ketika Yesus ada di perahu Petrus, saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, doronglah perahumu ke tempat yang lebih dalam. Lalu Petrus berkata, Guru, sudah semalam-malaman kami menjala ikan di sini, tapi kami tidak mendapatkannya. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, Guru, baiklah aku akan menebarkan jala ini juga. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Ketika Petrus tidak pakai pikirannya lagi, ketika Petrus tidak mengandalkan kecerdasan otaknya lagi, karena dia seorang nelayan sejati, dia besar di pinggir danau, bahkan dia membantu orang tuanya dulu, bahkan berenang mandi di
di danau. Dia tahu persis kapan ikan-ikan naik di permukaan air. Dia tahu persis kapan ikan-ikan banyak, bahkan bulan-bulannya, tanggal-tanggalnya. Petrus tahu sekali, saudaraku. Tetapi ketika Petrus mengandalkan apa yang dia tahu, nihil, zong, tidak berhasil. Tetapi ketika Yesus menggunakan perahu Petrus, lalu Yesus berkata, "Come on Petrus, follow me." Haleluya, ikut saya, nggak usah takut. Tebarkanlah jalamu sekarang. Setelah kapal itu didorong ke tempat yang dalam, saudara, dan jala itu ditebarkan, apa yang terjadi? Ikan-ikan, sejumlah besar ikan-ikan dapat, saudara. Bahkan jalanya hampir sobek. Dengar baik-baik, saudaraku. Sudah jelas bahwa orang-orang yang membawa orang buta ini kepada Yesus tahu persis, yakin betul bahwa orang buta ini pasti sembuh. Haleluya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya pagi hari ini? Saya tidak tahu persis pergumulan persoalan saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku punya pergumulan seperti ini. Aku percaya, Tuhan, kalau Engkau bisa bangkitkan orang mati, kalau Engkau bisa menyembuhkan orang tuli, orang lumpuh berjalan, saudaraku, Tuhan, aku percaya Engkau juga bisa menyelesaikan persoalanku. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Mari lambaikan tepuk tangan, berikan gambar di ikon saudara. Haleluya. Jadi keluarga-keluarga ini, saudaraku, datang dan ketika dia tahu Yesus lewat di Betsaida, dengar baik-baik, ketika Yesus lewat di Betsaida, ini berbicara tentang ketika hadirat Tuhan melintasi hidup saudara, ketika hadirat Tuhan melintasi hati saudara, kediaman saudara, gereja saudara. Ambil kesempatan, saudaraku, maju kejar hadirat Tuhan. Haleluya. Ini bisa juga terjadi ketika ada hamba Tuhan datang ke gereja saudara, lalu dia mulai altar call. Saudara-saudara yang rindu didoakan maju ke depan, jangan tahan langkah kakimu. Haleluya. Jangan saudara duduk diam kaku di kursimu. Berdirilah, majulah, kejar hadirat Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan bisa juga bekerja dengan cara seperti itu. Ketika Tuhan ingin melawat gerejanya, ketika Tuhan ingin melawat jemaatnya, ketika Tuhan ingin memberkati umatnya, saudaraku. Haleluya. Jangan keraskan hatimu, jangan pakai akal pikiranmu, jangan engkau takut bahkan khawatir lihat kiri kananmu, jangan engkau ragu, saudaraku. Maju, maju, saudaraku. Haleluya, haleluya. Nah, orang-orang ini datang membawa kepada Yesus orang buta ini dengan iman, saudaraku. Lihat kata-katanya, haleluya. Di situ orang membawa kepada Yesus orang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Haleluya. Ayat yang ke-23, perhatikan baik-baik. Yesus memegang tangan orang buta itu. Lalu Yesus berbalik dan dia lihat ada orang buta dipegang sama orang yang mendampingi dia. Lalu Yesus memegang tangan orang buta itu. Bukan orang buta itu yang memegang Yesus karena dia tidak tahu yang mana tangan Yesus. Makanya Yesus pegang tangan orang itu. Saudara ini diberkati oleh Tuhan. Setiap kali kita punya persoalan, teriaklah sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang menolongku. Aku percaya Engkau Allah Jehovah Rafa. Aku percaya Engkau Allah Jehovah Jireh yang menyediakan. Tolong aku Tuhan. Ketika saudara teriak, tolong aku Tuhan. Petrus pun ketika dia berjalan di air, ketika dia mulai merasakan ada angin yang menerpa dia dan dia mulai takut, lalu Petrus teriak, "Guru, tolong saya." Lalu Yesus memegang tangan Petrus dan dia tidak tenggelam. Ketika saudara angkat tangan menyerah, "Tuhan, tolong saya." Pada detik itu juga tidak lama tangan Tuhan langsung memegang tangan saudara. Haleluya. Persoalannya berapa banyak saudara percaya ketika saudara teriak dengan Tuhan, Tuhan sudah pegang tangan saudara. Haleluya. Itu sebabnya ayat 23, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, saudaraku. Why? Ada apa, saudara? Kenapa Yesus pegang tangan orang buta itu? Lalu di pintu gerbang Betsaida itu, Yesus membawa orang buta ini keluar kampung, saudaraku. Ada apa? Dan ternyata, saudara, ketika Tuhan melihat orang buta ini, kebutaannya itu ternyata penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah dari kampungnya. Mungkin saudara tanya, loh kok bisa ya orang jadi buta gara-gara tinggal di kampung itu? Yes, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa roh teritorial yang ada di sekitar saudara itu akan mempengaruhi iman saudara. Kadangkala banyak orang Kristen tidak menyadari
Dia kompromi dengan sistem, dia kompromi dengan roh nenek moyang, dia kompromi, maaf saudaraku, dengan adat istiadat. Ternyata itu semuanya dimensi kuasa kegelapan. Ada banyak orang-orang akhirnya kena sumpah, ada banyak orang-orang akhirnya kena yang namanya ikatan kutuk, ada banyak orang-orang akhirnya terkontaminasi dengan spiritual yang gelap, saudaraku. Haleluya. Kita jujur-jujuran di hadapan Tuhan. Berapa banyak generasi-generasi anak-anak saudaraku akhirnya lahir cacat, akhirnya lahir nggak beres. Kenapa? Karena mereka dirasuki oleh kuasa, oleh roh teritorial, oleh roh-roh kutuk nenek moyang kita, saudaraku. Haleluya. Karena orang buta ini, saya tahu ketika Yesus melihat dia, karena Yesus yang menciptakan orang buta ini, dia perhatikan dari atas kepalanya sampai ujung kakinya. Ternyata tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada penyebab yang menyebabkan buta, dan tetapi Tuhan tahu inilah masalahnya. Makanya orang buta itu dibawa keluar kampung, saudaraku. Haleluya. Kita perhatikan Alkitabnya, saudara. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Artinya jauh dia berjalan dengan orang buta itu. Nah, saudara, saya bertanya kepada saudara, ya, ketika Yesus dan murid-muridnya 12 orang ini ya berjalan di Betania, lalu ada sekelompok orang membawa orang buta, lalu Yesus melihatnya dan memegang tangannya, kemudian saudaraku membawa dia keluar kampung. Pertanyaan kecil, bagaimana menurut saudara? Apakah ketika Yesus berjalan keluar kampung itu tidak diikuti orang banyak? Coba saudara jawab di komentar. Apakah ketika Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, saudaraku, apakah orang-orang banyak tidak mengikuti dia atau mengikuti dia? Saudara boleh tulis. Saya ingin tahu apakah saudara mengikuti khotbah ini dengan baik, saudaraku. Sekali lagi saya ulang. Apakah ketika Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung, apakah orang-orang banyak yang melihat tadi itu tidak mengikuti Yesus atau apakah mengikuti Yesus, saudaraku? Dan mereka bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang akan Yesus kerjakan? Kok orang buta ini bukan didoakan di tempat, tetapi dibawa keluar kampung, saudaraku, jauh dari pemukiman itu. Saya mau tahu, saudaraku, yang pasti jawabannya adalah orang-orang banyak itu, saudaraku, pasti akan mengikuti Yesus. Ingin tahu, Yesus mau kerjakan apa sama orang buta ini? Kok tidak seperti biasa-biasanya? Biasanya orang tuli langsung dia sentuh kupingnya, jadilah sembuh, dengarlah. Orang buta dipegang matanya yang lain, saudaraku, dan sembuh. Ini dibawa keluar kampung, saudara. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Setelah Yesus membawa orang buta ini keluar kampung, dengar baik-baik apa yang Yesus kerjakan. Orang-orang semuanya melihat, saudaraku. Apakah orang buta ini cuma ditempelin tangan? Apakah orang buta ini cuma hanya ditiup? Apakah orang buta ini disuruh tengkurap? Dan orang-orang ingin tahu, saudara, apa yang Yesus akan kerjakan. Kita lihat, saudara, berikutnya. Ya, saya baca ulang ayat 23. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lihat ayat ini, saudara. Kalau saudara bisa baca sama-sama dengan saya. Lalu Yesus meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, di atas kepalanya, dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Saudaraku, ini berkati oleh Tuhan. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak kali saudara membaca ayat ini, tapi saudara lewat begitu saja. Tapi pagi hari ini, Tuhan bukakan meterai ini lagi, saudara. Ketika Yesus bawa orang buta ini keluar kampung, saudaraku, orang-orang melihat dia. Ternyata, saudaraku, di depan orang banyak juga, kan orang banyak itu mengikuti Yesus kemana dia pergi. Lalu Yesus dikatakan di sini, lalu ia meludahi, bukan menaruh ludah di tangan, saudara, di perikop ini, ya. Haleluya. Yesus tidak meletakkan air liurnya di tangan, lalu dikucek-kucek begini, lalu ditempelkan matanya. Bukan, saudaraku. Tapi Yesus membawa anak itu keluar dari kampung, lalu meludahi mukanya. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Coba saudara perhitungkan. Kalau kita meludah di depan orang, kira-kira sopan nggak? Pasti tidak sopan, saudaraku. Ya, berapa kali kita kalau seandainya kita ingin meludah, saudara, kita harus berbalik badan dari orang, atau kita mencari tempat yang sepi, atau minimal di balik rumah, atau di semak-semak, saudaraku, lalu kita mulai meludah di sana. Karena meludah di depan orang itu tidak sopan, saudaraku. Haleluya. Apalagi, saudara, kalau ada orang meludahi muka saudara. Apa pendapat saudara? Kalau ada orang meludahi mukamu, muka Pastor Daud, apa yang terjadi? Apa artinya, saudara? Kalau seseorang meludahi muka kita, apa artinya? Haleluya.
Saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang berkelahi, saudara. Pernah satu kali Pastor Daud melihat kejadian ini, ya. Ada seorang supir taksi online, saudara. Ya, mungkin karena dia tidak makan dari pagi, ya, mulai kembung perutnya dan mulai mual. Biasanya orang kalau mual itu sering buang air liur, ya, karena mungkin anta, bahasanya itu anta. Lalu si supir ini, saudaraku, mulai buka kacanya karena dia mungkin sudah tidak punya tempat lagi untuk membuang air liurnya atau ludahnya, saudara. Lalu dia sembarangan, dia buka kaca, lalu dia ludah itu keluar dari mobilnya, dan dia tidak tahu ternyata ada motor, ya, ojek online juga, saudara, pas di samping mobilnya itu, lalu keciprat kena mukanya, sekalipun mungkin ada helm, saudaraku. Dan begitu dia tahu mukanya diludahi tanpa sengaja, ini ojek yang pakai motor ini dia kejar mobil tadi, saudara, dan akhirnya mereka ribut dan berantam, saudaraku. Haleluya. Hanya karena kecipratan air liur atau diludahi, tapi tidak sengaja. Tapi ini, saudaraku, Yesus langsung membawa orang ini keluar dan meludahi mukanya di depan orang banyak. Kira-kira apa maksudnya, saudaraku? Dengar baik-baik. Sometimes, ini artinya, saudara, kadangkala, sometimes, Tuhan izinkan saudara dipermalukan. Haleluya. Tuhan izinkan saudara mengalami yang namanya persoalan yang membuat saudara jadi malu. Itu namanya dipermalukan, saudaraku. Ya. Nah, ketika Yesus meludahi muka orang itu di hadapan orang banyak, itu dipermalukan. Sama juga Yesus pun pernah diludahi ketika dia sedang akan disalibkan, saudara. Dia diludahi sama tentara-tentara orang Roma, saudaraku. Maksudnya apa? Itu kan dihinakan, saudara. Itu namanya dipermalukan. Dia Tuhan, dia Raja, dia seorang juru selamat, tapi dia disalibkan. Dia tidak bisa bikin apa-apa, diludahi. Wih, percuma deh lu, gitu ya, saudaraku. Di depan orang banyak, dan begitu hinanya Yesus, saudaraku, diludahi sama orang-orang banyak saat itu. Demikian juga orang buta ini. Tetapi orang buta ini tidak tahu bahwa dia sedang dibawa Tuhan ke suatu masa bahwa dia sedang dipermalukan. Kenapa dia tidak tahu? Karena dia buta. Haleluya. Saudaraku yang berkati oleh Tuhan, apapun persoalan masalahmu, mau saudara katakan ini berat sekali, Pastor Daud, ini sangat berat sekali dan tidak pernah biasa, dan seumur hidup ini yang terjadi. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa itu adalah momen saudara sedang menghadapi persoalan yang menurut saudara itu sudah merusak, bahkan mencoreng muka saudara. Apakah itu ulah suamimu, apakah itu ulah istrimu, apakah itu ulah daripada anak-anakmu atau saudara-saudara kandungmu, saya tidak tahu. Yang pasti nama baikmu sudah tercemar karena saudara sudah dipermalukan. Dengar baik-baik, saudaraku, orang buta ini dipermalukan juga, dan Tuhan izinkan diludahi. Haleluya. Dan bagi mata orang banyak, ini Yesus gimana sih? Kok caranya begini banget? Tapi dengar, saudaraku, lewat orang buta ini, saudara, dipermalukan sesaat, tujuannya untuk bisa melihat Tuhan. Apapun persoalanmu, masalahmu, saya mau katakan, saya garis bawahi, sepertinya seakan saudara dipermalukan, tapi dengar baik-baik. Lewat persoalan itu, saudara bisa melihat Tuhan. Yesus tidak tinggal diam, dia ada di dalam persoalan itu, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya dari awal Pastor Daud sudah menyinggung pinjam kacamatanya Tuhan. Haleluya. Nah, coba saudara perhatikan, ketika Yesus sudah meludahi mata orang itu, seakan-akan dia dipermalukan, tetapi apakah Tuhan lepas tangan? Apakah Tuhan langsung pergi begitu saja? Tidak. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya, di atas kepalanya. Haleluya. Saudara, sekalipun Tuhan mengizinkan kita menghadapi persoalan seakan-akan dipermalukan sesaat, tapi dengar baik-baik, tangan Tuhan ada di atas kepalamu. Itu namanya blessing, itu namanya berkat, itu yang namanya penyertaan Tuhan pagi, siang, dan malam. Saudara mungkin sedang menghadapi persoalan, tapi dahsyatnya tangan Tuhan ada di atas kepalamu. Haleluya. Kalau sudah tangan Tuhan ada di atas kepalamu, siapakah lawanmu, saudaraku? Kalau tangan Tuhan sudah di atas kepalamu, haleluya, apakah saudara jadi perlu takut? Tidak, saudaraku. Haleluya. Karena Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai engkau dalam pergumulanmu. Tuhan ada di samping kiri kananmu, di depanmu, di dalam persoalanmu. Dia tidak melepaskan tangannya. Ini namanya berkat, saudaraku. Kalau orang Batak bilang ini pasu-pasu.
Haleluya. Saya nggak tahu bahasa teman yang lain, saudaraku. Pasu-pasu, orang yang memberkati, saudaraku. Orang tua memberkati anaknya pasti letakkan tangan di atas kepala. Tuhan kalau sudah letakkan tangan di atas kepala, saudara, ini namanya berkat. Kalau Tuhan sudah memberkati, tidak ada seorang pun yang bisa curi. Kalau Tuhan sudah membuka berkat itu, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah angkat saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa turunkan. Sekalipun sedang menghadapi masalah, tapi terbanglah bagai burung Raja Wali bersama-sama dengan Tuhan, saudaraku. Terbanglah bersama-sama dengan Dia, karena tangan Tuhan ada di atas kepalamu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi jangan gentar, saudaraku. Kalaupun saudara sedang menghadapi persoalan itu, bilang sama Tuhan, Tuhan, teguhkan hatiku, kuatkan aku Tuhan. Jangan biarkan aku berjalan sendiri, dan aku ingin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Praise the Lord. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya. Haleluya. Sudah diberkati, Tuhan tidak lepaskan tangannya. Dan Yesus bertanya, kamu sudah lihat belum? Apakah kamu sudah melihat? Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Ayat 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saudaraku, di tengah-tengah masalah dan pergumulanmu, saudara akan menyatakan dirinya. Saudara, di tengah-tengah persoalanmu, Tuhan Yesus Allah kita akan menyatakan isi hatinya. Haleluya, saudaraku. Ketika saudara melihat bagaimana keajaiban Tuhan, tangannya ditaruh di atas kepalamu, Yesus berkata di dalam hatimu, apakah engkau sudah mengenali aku? Apakah engkau sudah tahu? Apakah engkau sudah melihat? Lalu orang buta itu mulai melihat, memandang di sekelilingnya. Lalu dia berkata, Tuhan, aku melihat orang seperti pohon-pohon yang berjalan-jalan seperti bayang-bayang. Yang pertama sekali mujizat terjadi, saudaraku. Dengar baik-baik. Persoalan boleh ada, masalah boleh jadi, tapi saudara lewat itu, saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Haleluya. Blessing from heaven. Haleluya. Hand of God over your head. Haleluya. Tangan Tuhan ada di atas kepalamu. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir separah apapun persoalanmu ketika engkau teriak sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Dia pegang tanganmu, saudaraku. Sekalipun memang lewat persoalan ini, ya, nama baikmu sempat tercoreng, haleluya. Kredibilitasmu sempat jatuh, haleluya. Apalagi nama baikmu, jabatanmu, pekerjaanmu mungkin hilang, saudara. Tapi percayalah, Tuhan sanggup membawa engkau ke tempat yang lebih tinggi, yang tadinya buta. Haleluya. Buat apa saudara kaya raya, hartamu banyak, tapi saudara tidak mengenal Tuhan? Buat apa saudara seakan-akan semuanya tidak ada yang kurang, tetapi saudara buta, saudara tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara tidak mengenal Allahmu siapa, saudara tidak mengenal juru selamatmu siapa. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, maksud Tuhan agar saudara bisa melihat Dia, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Haleluya, haleluya. Ayat yang ke-25, saudara. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Tadinya tangan Tuhan ada di atas kepalamu. Saudara, setelah saudara mulai melihat bayang-bayang, saudara mungkin sudah melihat karena hadap-hadapan dengan Tuhan Yesus, saudara. Pasti orang yang pertama yang saudara lihat adalah wajah Yesus. Orang yang pertama sekali saudara lihat adalah hadirat Tuhan. Orang yang pertama sekali saudara lihat adalah kemuliaan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Pengalaman rohani yang luar biasa. Saudara harus bersyukur. Tuhan, buat apa aku punya harta benda? Sama seperti orang buta tadi. Kalau seandainya aku punya harta benda dibanding dengan orang buta, aku mendingan aku tidak punya harta, tapi aku tidak buta, saudaraku. Buat apa saudara kaya raya, terkenal, viral, saudaraku? Saudara punya nama baik di perusahaan, saudara punya yang namanya kredibilitas, saudara punya yang namanya jabatan, tapi saudara tidak kenal juru selamatmu, saudara tidak kenal Allahmu, saudara tidak mengenal siapa Mesias, saudara bahkan tidak tahu siapa yang menebusmu, saudara olah orang yang paling malang, engkaulah orang buta. Haleluya. Tapi kalau Tuhan izinkan ada persoalan dalam hidupmu, itu satu kesempatan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin melihat wajahmu di tengah-tengah persoalan ini. Aku ingin melihat tanganmu, Tuhan, menggandeng aku ketika aku sedang masuk ke dalam pencobaan ini. Buat aku mengerti, Tuhan. Haleluya.
Ketika orang buta ini sudah melihat, saudara, seperti bayang-bayang, seperti pohon berjalan, apakah Tuhan Yesus tinggal diam sampai di situ? Tidak, saudara. Ketika tangannya sudah diletakkan di atas kepalamu, kepala orang buta itu, saudaraku, lalu dia meletakkan lagi dua jarinya, dan dia letakkan di persoalan intinya, di matanya yang buta itu, saudaraku. Lihat, saudaraku. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat, dan telah sembuh sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Haleluya. Tuhan tidak hanya memberkati engkau dengan janji, tapi Dia akan masuk ke dalam inti persoalanmu. Apa persoalanmu? Katakan sama Tuhan Yesus. Apa masalahmu? Berserulah, berteriak kepada Tuhan. Dia akan ikut campur tangan di dalam persoalanmu. Yang penting engkau izinkan Roh Kudus, Roh Allah itu masuk di relung-relung hatimu. Di persoalan yang selama ini saudara kunci. Di persoalan yang selama ini orang lain tidak perlu tahu, saudaraku. Kasihan generasimu, kasihan anak-anakmu, kasihan cucu-cucumu. Karena persoalan itu engkau pernah dipermalukan, lalu engkau simpan rapat-rapat. Kalau boleh tidak ada yang tahu. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Engkau menjadi orang buta. Undang Tuhan, katakan, Tuhan aku mau dijamah Tuhan. Aku mau terbuka Tuhan, aku mau jujur Tuhan Yesus. Pulihkan hidupku, pulihkan keluargaku, rumah tanggaku Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Yesus akan masuk ke dalam inti persoalanmu. Dia berjanji, Dia akan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan segala sakit penyakitmu, mematahkan semua kutuk-kutuk. Haleluya, praise the Lord. Jangan jadikan Yesus sudah mati tapi sia-sia. Berapa banyak anak-anak Tuhan disebut Kristen, Yesus sudah mati, bahkan sudah bangkit, sudah naik ke surga, tapi masih terikat dalam kutuk. Wahai, jangan saudara katakan tidak ada lagi kutuk. Haleluya, karena firman Tuhan, ya, Yohanes 1 ayat 9 berkata, haleluya, tetapi jikalau kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa-dosa kita. Masalahnya banyak orang Kristen masih nyimpan dosa. Banyak orang Kristen masih menyembunyikan yang namanya aib. Masih banyak anak-anak Tuhan yang masih menyembunyikan bau bangkai, sehingga tidak semua orang tahu. Bahkan sampai keturunannya yang ketiga dan keempat pun tidak ada yang tahu, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus tahu. Roh Kudus tahu. Haleluya. Ketika Tuhan bongkar masalahmu, seakan-akan saudara dipermalukan. Dengar baik-baik. Ketika tanganmu dipegang sama Tuhan, tangannya Dia ditaruh di atas kepalamu. Dan hari itu saudara mulai mengerti, inilah masalahnya. Dan sekarang aku boleh melihat Tuhan. Generasiku, anak-anakku dipulihkan sama Tuhan. Ketika Zakheus mengundang Yesus ke rumahnya, saudara dengar, firman Tuhan berkata ketika Zakheus itu bertobat dan dia mengakui dosa-dosanya. Kapan-kapan kita bahas nanti ayat ini, saudara. Ketika Zakheus mengakui kejahatannya, saudaraku, Yesus berkata, mulai hari ini terjadi keselamatan atas rumah ini. Zakheus yang berurusan dengan Tuhan Yesus, tapi Yesus menjawab, terjadi pemulihan atas rumah ini. Siapakah rumah ini? Istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, mertuanya, bahkan pembantunya semuanya. Akhirnya diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Jangan saudara menutup diri. Sekalipun gak enak rasanya, kayak dipermalukan. Wahai Tuhan, bagaimana Tuhan? Aku gak berani Tuhan. Dengar baik-baik saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Pemulihan bukanlah pemulihan sampai pemulihan itu harus terbukti di dalam rumahmu. Jangan pernah bicara pemulihan kalau ternyata tidak ada pernah terjadi pemulihan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Pemulihan adalah pemulihan kalau pemulihan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup melakukannya, saudara. Dia menghajar engkau, Dia menghardik engkau. Firman Tuhan berkata, Dia juga yang membebat hidupmu. Anak yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Tapi dengan kasih Tuhan, Dia membalut luka-luka saudara. Dan Dia peluk saudara. Anak yang terhilang kembali ke pangkuan Bapa di surga. Seisi surga bertempik sorak, saudaraku. Haleluya, praise the Lord. Sekali lagi saya baca 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu pun sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu perhatikan, baca sama-sama ayat 26, saudaraku.
Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Pulang ke rumahnya boleh, tapi jangan masuk kampung. Artinya, saudara boleh tinggal di lingkungan, saudaraku, suku-suku apapun, bahkan suku bangsamu. Saudara boleh tinggal di rumahmu, tapi jangan ikuti tradisi kampung halamanmu. Kata balik ke kampung ini bicara tentang adat istiadat. Balik ke kampung ini bisa berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan orang-orang sekampungmu. Cari dukun, potong ayam putih, bawa kemenyan, kemudian bawa sesuatu ke kuburan, ngobrol-ngobrol, minta berkat di kuburan. Jangan lakukan itu lagi, karena itu adalah desain kuasa kegelapan, karena itu adalah nasihat-nasihat dukun yang mengajak orang-orang yang bodoh itu untuk berbicara kepada arwah-arwah. Haleluya. Justru di sanalah orang buta ini kena, saudaraku. Matanya itu bukan buta dari lahir, tapi bukan juga buta karena kecelakaan, tetapi karena ada kuasa kegelapan yang membuat dia sakit, saudaraku. Jadi jangan saudara tidak mengerti lewat kebenaran firman Tuhan ini. Segala sakit penyakit juga bisa dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Saudara boleh cek ke dokter, ke medis. Kalau medis sudah periksa tidak ada penyebabnya, tidak ada persoalannya, semuanya normal, tapi engkau masih sakit-sakitan, dengar baik-baik, saudaraku. Haleluya. Sudah saatnya engkau datang kepada Tuhan untuk dilepaskan. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Haleluya. Lalu orang buta itu pun mengerti bahwa kebutaannya itu karena ada kuasa-kuasa lain. Dan Tuhan sudah lepaskan dia. In Jesus' name. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan kita, saudara. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus memberikan kepada saudara roh keberanian, roh kebangkitan, apapun yang sedang saudara hadapi. Mungkin saudara tidak bisa dicerita di sini, tapi saya percaya Roh Kudus akan mengejar saudara. Roh Kudus akan mengikuti saudara. Kemanapun saudara mulai berpikir, kemanapun saudara bergerak, Roh Kudus akan bertanya terus kepadamu. Dia siap memulihkan saudara. Dia siap menyembuhkan saudara. Dia siap memberkati keluargamu. Haleluya, haleluya. Sekalipun untuk sesaat saudara seperti dipermalukan, sebenarnya bukan saudara yang dipermalukan, tapi setan-setan yang menyebabkan persoalan itu. Itulah dialah sebenarnya yang saudara permalukan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Jikalau renungan pagi ini benar-benar memberkati dan mengurapi saudara, please, Pastor Daud minta sekali lagi, share saudaraku, share. Kasih note yang Roh Kudus kasih di pikiranmu, hikmat, agar orang mau dan melihat lewat kata-kata saudara. Doakan dulu saudaraku, lewat kata-kata saudara, agar orang-orang di luar sana mengerti, memahami hikmat Allah itu, sehingga mereka datang dan mengalami juga, sehingga mereka mengenal Yesus itu siapa, saudaraku. Haleluya. Praise the Lord. Baik saudaraku, kalau tidak ada lagi yang memberikan komentarnya, yes, Pastor Daud akan berdoa buat kita semuanya. Mari angkat tanganmu saudara. Pastor Daud akan minta kepada Roh Kudus, agar Roh Kudus, Allah yang hidup, penghibur penolong itu, datang menghampirimu. Mungkin kau tidak bisa berkata-kata, tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Haleluya. Buka hatimu saudaraku. Buka hatimu. Buka hatimu. Undang Roh Kudus. Sikara larabata seke di dia larabata seke di dia. Hira larabarabata. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tundukkan hatimu. Minta tolong kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan. Sikara larabarabata seke di dia. Roh Kudus, Bapakku yang baik, pagi hari ini hamba-Mu minta tolong Tuhan. Mari Bapa, datanglah kepada anak-anak-Mu pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Atas dasar kebenaran firman-Mu Tuhan, meteraikanlah di dalam hati dan pikiran mereka. Aku memohon kepadamu ya Bapakku, kejarlah mereka dan datangilah ya Tuhan, agar mereka percaya bahwa Engkau ada di samping mereka. Aku minta Tuhan, sebagaimana hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, tolonglah mereka. Tilik mereka anak-anak-Mu Tuhan. Jikalau mereka ada yang sakit Tuhan, mari Tuhan jamah. Kalau orang buta ini pun Tuhan Engkau sembuhkan, sekalipun dipermalukan sesaat, orang-orang melihat Tuhan, tetapi itu
membuat dia boleh mengenal Sang Juru Selamatnya, Yesus, Anak Allah yang tunggal. Dan lewat dipermalukan sesaat itu pun Tuhan, dia bisa melihat dengan jelas dalam selama ini yang menjadi persoalannya. Tuhan, aku berdoa, berkati touch jamah Tuhan, saudara-saudaraku, yang sakit disembuhkan. Persoalan dalam rumah tangganya dipulihkan. Touch, Lord, berkati dan jamah suami-suami, jamah istri-istri, jamah anak-anak mereka, jamah keluarga mereka, orang tua mereka, mertua mereka, bahkan saudara-saudara mereka dimanapun mereka berada. Touch, haleluya. Pulihkan Tuhan. Bahkan keuangan mereka Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan agar keuangan mereka, ekonomi mereka dikuduskan. Apabila ada jalan-jalan yang najis Tuhan, aku berdoa, tutup Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Roh kesombongan, keangkuhan, dihancurkan. Dibatalkan dalam nama Yesus. Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu. Penuhi mereka Tuhan. Buat mereka mengalami lawatan Allah. Buat mereka mengenal Engkau Tuhan lewat karunia-karunia Roh. Touch, Lord, touch, Lord, touch. In Jesus' name. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bahkan setiap orang-orang yang menyaksikan di tayang ulang Tuhan, di live Facebook ini Tuhan, berkati mereka. Jamah Tuhan Yesus. Jamah Tuhan, jangan ada satu jiwa pun terlewatkan Bapa. Aku minta di dalam nama Tuhan Yesus. Ini kesempatanmu lewat media ini Tuhan. Aku serahkan mereka ke dalam tanganmu. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku serahkan Tuhan. Engkaulah yang bertindak ya Bapa. In Jesus name. Nama Yesus. Nama Yesus menyelamatkan mereka. Nama Yesus melepaskan mereka. Nama Yesus menyembuhkan mereka. In Jesus name. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, aku juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu dan keluargaku Bapa. Kebenaran firman Tuhan ini juga akan terjadi dan menjadi bagian hidupku Tuhan. Berkati hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu, juga istriku Tuhan Susan Daud, dan juga putra Rafael, David, dan Caleb. In Jesus name, haleluya. Bawa kami Tuhan mendekat dan bawa kami mengenal Kau lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Bapa, hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tutup bungkus hamba-Mu Bapa. Sucikan dan kuduskan tubuh jiwa roh hamba-Mu. Begitu juga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati kami semua. Terpujilah Tuhan Yesus Bapa yang baik. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kita berpisah dan diberkati oleh Bapa di surga. Diberkati Tuhan Yesus dan diberkati Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Amin. Praise the Lord.